Apakah benar Israel ingin memanggil juru selamat mereka Dajjal? Apakah benar Israel ingin menggusur Masjid Al-Aqsa? Apakah benar mereka ingin membangun bait suci ketiga di atasnya? Teman-teman Kafhaya, tonton dan simak sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum itu yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Kami doakan yang subscribe semoga masuk surga, amin. Teman-teman Kafhaya, saat ini Israel sedang bersiap-siap untuk membangun bait suci ketiga mereka. Bait suci ketiga ini bukan berarti ada dua bait suci lain di tempat lain. Bait suci ketiga di sini bermakna membangun ulang bait suci di atas lokasi bait suci sebelumnya yang sudah hancur. Bait suci Israel adalah pusat peribadatan Yahudi, ini semacam kiblat bagi umat Yahudi. Bait suci adalah tempat paling suci untuk umat Yahudi. Menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, dulunya bait suci dibangun di atas Gunung Moria. Tempat yang diyakini adalah lokasi Nabiullah Ibrahim hampir mengorbankan anaknya. Lokasi ini saat ini sudah berdiri kompleks Al-Aqsa. Juga menjadi salah satu tempat paling suci bagi umat Islam. Kuil yang saat ini ingin dibangun oleh umat Yahudi adalah bait ketiga, setelah dua bait suci sebelumnya hancur. Bait suci pertama. Bait suci pertama atau dikenal juga dengan Bait Salomo atau Bait Sulaiman diperkirakan dibangun sekitar tahun 957 sebelum Masehi. Kuil Salomo dibangun untuk menggantikan tabernakel. Tabernakel adalah kemah suci yang dipakai umat Yahudi untuk beribadah setelah diusir dari Mesir. Kuil ini dirancang untuk menjadi tempat paling suci bagi umat Yahudi. Tempat untuk menyimpan tabut perjanjian dan loh hukum yang diturunkan pada Nabi Musa. Kehancuran bait suci pertama dikarenakan konflik politik dan militer kala itu. Konflik ini terjadi antara kerajaan Yehuda dengan Kekaisaran Babilonia. Saat itu Babilonia adalah kekaisaran dominan di wilayah tersebut. Sedangkan kerajaan Yehuda pada masa itu hanyalah kerajaan kecil di bawah pengaruh Babilonia. Raja Yehuda saat itu bernama Zedekia memutuskan untuk berontak pada Babilonia. Babilonia menanggapi pemberontakan ini dengan mengepung Yerusalem. Pengepungan yang berlangsung beberapa bulan menyebabkan kelaparan dan kekacauan. Sekitar tahun 586 sebelum Masehi, setelah berhasil meruntuhkan pertahanan kota, pasukan Babilonia memasuki kota Yerusalem. Mereka membakar dan menghancurkan banyak bangunan termasuk bait suci pertama. Kuil ini pun dijarah, dirampas hartanya termasuk peralatan keagamaan. Semuanya dibawa ke Babilonia. Kehancuran ini menghancurkan moral dan identitas bangsa Israel. Kehancuran bait suci pertama menandakan awal dari masa pembuangan Babilonia. Bangsa Yahudi dibawa paksa ke Babilonia. Masa ini mengakibatkan bangsa Yahudi harus mempertahankan identitas mereka tanpa adanya bait suci dan tanah air mereka. Bait suci kedua. Bait suci kedua dibangun kembali setelah masa pembuangan Babilonia. Kerajaan Yehuda yang di bawah pengaruh Babilonia berhasil diselamatkan oleh Persia. Tahun 539 sebelum Masehi, Cyrus yang agung dari Persia berhasil mengalahkan Babilonia. Cyrus mengizinkan kaum Yahudi untuk mempertahankan budaya dan agama mereka. Cyrus memberikan kebijakan khusus untuk kaum Yahudi kembali ke Yerusalem. Dia juga mengizinkan kaum Yahudi membangun ulang bait suci mereka yang nanti juga dikenali dengan bait suci kedua. Meskipun bangunannya tidak semegah bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, kuil ini menjadi pusat keagamaan, politik dan sosial Yahudi lebih dari 500 tahun. Sekitar tahun 20 sebelum Masehi, kuil ini direnovasi besar-besaran oleh Raja Herodes, hingga kuil ini juga disebut dengan Kuil Herodes. Herodes memperluas dan memperindah kuil, menjadikannya salah satu bangunan terindah dan termegah di dunia kuno. Tetapi kuil ini dihancurkan kembali oleh Romawi di tahun 70 Masehi. Hubungan antara Yahudi dan Romawi sering merenggang. Yahudi merasa aturan yang dibuat Romawi bisa mengancam identitas dan agama mereka. Perang pun pecah antara tahun 66 sampai 73 Masehi. Perang ini disebut Perang Yahudi Romawi pertama. Yahudi melakukan pemberontakan terhadap Romawi.
Yahudi awalnya berhasil merebut kontrol atas Yerusalem. Ini memicu kemarahan Romawi. Tahun 70 Masehi, setelah beberapa bulan Romawi mengepung Yerusalem, pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus berhasil menembus pertahanan kota. Pasukan Romawi pun memasuki kota, mereka pun menjarah dan membakar bangunan-bangunan kota, termasuk Bait Suci kedua. Kehancuran Bait Suci kedua menjadi simbol kekalahan total Yahudi. Ada beberapa sumber mengatakan bahwa Titus memerintahkan langsung untuk membakar kuil, tetapi ada juga yang mengatakan ini terjadi akibat kacaunya suasana perang saat itu. Rencana membangun Bait Suci ketiga. Setelah ribuan tahun tanpa Bait Suci, dalam 2 hariannya umat Yahudi terdapat harapan untuk membangun Bait Suci ketiga. Walaupun ini menjadi tujuan utama dan tujuan bersama, banyak kaum Yahudi yang menolak dibangunnya kuil suci ketiga ini. Beberapa tokoh agama Yahudi menentangnya karena dianggap mendahului kodrat. Mereka berpendapat Bait Suci hanya boleh dibangun di era Mesianik, di zaman Sang Penyelamat atau Mesias sudah turun. Walaupun para rabi dan tokoh-tokoh agama sudah menentang, masih ada sebagian kelompok yang kekeh untuk membangun Bait Suci ketiga ini. Mereka dipimpin oleh Temple Institute, organisasi yang dibentuk dengan fokus membangun bait ketiga ini. Menurut mereka syarat membangun kuil ketiga ini adalah pengorbanan sapi betina merah sebagai media penyucian diri. Salah satu penghalang pembangunan Bait Suci ketiga adalah belum adanya izin dari Knesset, yaitu parlemen Israel. Walaupun begitu ini tidak menghalangi misi ambisi mereka untuk membangun Bait Suci ketiga. Menurut beberapa sumber, saat ini di Yerusalem sudah ada peternakan yang isinya 5 ekor sapi merah. Sebenarnya sangat susah mencari sapi merah yang sesuai kriteria pengorbanan, tetapi mereka akhirnya menemukan sapi merah tersebut di Texas, Amerika Serikat. Kalian pasti bertanya-tanya siapakah Sang Mesias atau Sang Juru Selamat yang ditunggu-tunggu oleh umat Yahudi? Apakah Nabi Isa? Tidak mungkin mereka menunggu Nabi Isa, sedangkan dahulu mereka tidak mengakui Nabi Isa, bahkan mereka berkonspirasi untuk menyalibnya. Mereka menganggap Nabi Isa sebagai Juru Selamat palsu. Sang Penyelamat yang ditunggu Yahudi adalah Dajjal. Teman-teman Kafhaya, terima kasih sudah menyimak. Jika ada kesalahan dan kesilapan, jangan sungkan untuk tulis di bawah. Jika ada request juga jangan sungkan untuk komentar. Sampai jumpa.